Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Hari ini saya mau bahas kondisi mobil pesanan Pak Solihin dari Tangerang. Toyota Kijang Innova tipe V 2.0 varian bensin tahun 2009, facelift pertama, transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara inspeksi unitnya. Untuk pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Biasanya ada perbaikan bodi lecet, ganti ban, perbaikan kaki-kaki, nyalon, ada saja. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti unitnya ada yang perlu dirapikan. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Kemudian pengurusan surat-surat. Misalnya mau cabut berkas, mutasi, balik nama, perpanjang pajak, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Kami tidak lepas setelah pengecekan. Dan yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga kita bisa bantu. Oke, mari kita akan mulai review mobilnya. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Karena biasanya semua mobil dibantu rapi-rapi, dibereskan PR-nya sampai di salon, baru diserahkan kepada pemesan. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika unit ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Baret-baret halus bisa hilang dipoles. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya, chrome-nya masih baik, tidak ada yang cacat. Bumper depan ini overall tidak ada pecah parah. Masih enak sekali dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail di bagian bawah sini ada luka yang tidak bisa dipoles. Ini bukan PR fatal, bisa dilewat. Tapi jika ingin mulus total, diperbaiki, dicat ulang, satu bumper hitungannya satu panel, 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri sama utuh. Kap mesin, kondisi catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 119 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya 15 inci, velg alloy. Kondisi cat velgnya lecet-lecet ada ya di samping. Wajar, namanya juga mobil dipakai. Pecah tidak ada, bengkang tidak ada, masih layak dipakai untuk velg depan kanan ini. Jika ingin mulus total dicat ulang, satu velg hitungannya 150.000. Profil bannya 205 65 R15. Produksi bannya di tahun 2023. Masih baru. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2023, jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 8,21 mm. Jadi masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan sudah tipis. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi baiknya diganti untuk kampas rem bagian depan. Kanan kiri berikut dengan pasang itu di 600.000. Fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVTi utuh. Ketebalannya 165 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali.
Spion bagian kanan ini kromnya sepertinya baru, mikasen juga utuh. Sampai ke pilar-pilar dan bagian atas sudah pernah dicat ulang. Tapi ketebalan tipis, tidak ada dempul tebal, 132 mikron. Bagian atas 173 mikron. Semuanya masih tipis, hanya pernah dicat ulang satu kali. Pengecatan ulangnya juga baik, jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan sama produksi di tahun 2023, ketebalan 8 mm. Jadi layak dipakai untuk ban belakang kanan ini juga. Velg rata-rata di samping saja ada lecetnya. Untuk pecah, bengkang tidak ada. Jadi jelas masih layak dipakai untuk velg belakang kanan. Jika ingin mulus yang saya jelaskan tadi, 150.000 satu velg dicat ulang. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Masih tebal untuk ampas rem bagian belakang. Fender belakang kanan ini catnya baik. Pintu belakang kanan sama, kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah. Pintu bagian driver juga sama, catnya baik. Dan semua bagian samping kanan ini juga sudah pernah dicat ulang. Tapi ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal, 165 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang satu kali. Untuk semua pilar juga utuh, ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena pilar A, pilar B, pilar C, pilar D semuanya utuh. Silar pintu juga utuh. Jadi bagian samping kanan mobil ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena ketebalan catnya juga masih baik. Kemungkinan hanya pernah ada lecet dan dicat ulang satu kali. Jika pernah ada tabrakan keras, pastinya ketebalan catnya juga tinggi, silarnya tidak akan utuh, pilar-pilarnya juga tidak akan utuh. Dan mobil ini utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini ada yang pecah di bagian bawah sini. Tapi belum masuk air. Jika mau diganti banyak di marketplace, harganya 500 sampai 700 ribu. Dan jika mau di repair juga bisa, untuk menghindari masuk air saja. Repair itu diperbaiki. Di bagian bawahnya ini dipotong, diganti mika. 100.000 untuk repair lampu. Saya sering bawa ke spesialis lampu. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit, krom juga masih baik, dan sudah pernah dicat ulang. Bagasi belakang ini sudah dapat rear wiper, rear defogger, dan high mount stop lamp. Semuanya utuh. Stop lamp bagian kiri juga utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Bumper depan ini di bagian tengah ada yang lecet, tidak bisa dipoles. Reflektor bagian kanan utuh. Pecah parah sih tidak ada. Bumper belakang ini overall enak dilihat. Tapi jika ingin mulus total, dicat ulang satu bumper, hitungannya satu panel 500.000. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada disimpan. Karpet bawahnya ini di cover, aslinya ada di bawahnya. Ban serep posisinya di bawah sini. Dan ada covernya juga sama. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 8,57 mm. Masih bagus sekali untuk ban serepnya. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2023 sama rata dengan belakang kanan dan depan kanan. 8 mm masih layak sekali dipakai. Velg rata-rata di samping ada lecet, tidak bisa dipoles. Jika luka seperti ini,
jika ingin mulus dicat ulang. Tadi hitungannya 150.000 satu velg. Dan tidak ada pecah dan tidak ada bengkang ya, masih layak dipakai. Untuk kampas rem itu kanan kiri sepasang. Bagian belakang kanan kan tadi bagus, kiri juga bagus, sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, pintu belakang kiri sama kondisi catnya baik. Dan jika kita lihat lebih detail di bagian sela-sela pintu saja lukanya, tidak ada pecah parah. Tapi jika ingin mulus total dicat ulang karena luka itu tidak bisa dipoles. Pengecatan ulangnya juga baik. Spion bagian kiri utuh, mikasenya juga utuh, kromnya masih baik, emblem VVTi kanan kiri di fender utuh, dan bagian samping kiri ini semua dicat ulang. Dan ketebalannya 133 mikron, rata-rata segini. Jadi hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2023 sama rata dengan yang lainnya. Jadi mobil ini keempat ban baru, jadi layak sekali dipakai. Kemudian untuk velg juga rata-rata catnya masih original, hanya ada lecet-lecet wajar, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Untuk keempat velg mobil ini masih layak dipakai. Jika ingin dicat ulang, hitungannya semua velg 500.000. Dan untuk lenar fender bagian kiri utuh, kampas rem bagian depan tipis karena bagian kanan juga tipis. Nah ini, jadi rata-rata diganti itu memang satu set. Jadi untuk penggantian kampas rem yang saya jelaskan tadi, kanan kiri satu set berikut dengan pasang 600.000. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata keseluruhan bodi sudah pernah dicat ulang. Sepertinya masuk ke asuransi. Pengecatan ulangnya sangat baik sekali. Dan kondisi saat ini juga tidak ada pecah parah, masih enak sekali dilihat. Tapi di sini karena saya ada tim body repair, saya bisa bantu untuk perbaikan eksterior. Ada beberapa memang yang tidak bisa dipoles di bumper depan, sedikit. Sela-sela pintu, bumper belakang, spoiler. Saya hitung tidak banyak, berikut dengan velg 3 panel, 1.500.000. Bisa diperbaiki, dimuluskan untuk keseluruhan bodi mobil ini sampai ke velg. Tapi ini bukan PR fatal, bisa dilewat. Jadi tergantung pemesannya. Untuk poles sih perlu menghilangkan baret-baret halus. Poles itu masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior, ruang mesin, semuanya. 700.000 untuk jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya. Kemudian mobil ini yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ketebalan ukur cat. Rata-rata hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebal di mobil ini. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Toyota Kijang Innova varian bensin tahun 2009 ini, mesinnya 2000 cc 4 silinder dengan kode mesin 1 TRFE, tenaganya 136 PS, torsinya 182 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 7-8 km per liter. Dan untuk rute luar kota 9-10 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakarannya masih sempurna. Air radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, tidak ada yang rembes bagian atas. Dan ini untuk bagian bawahnya, silas roda kiri kering, karter kering, as roda kering, seleker as juga belakang kering, silas roda kiri kering, karter gearbox matic juga kering. Ini hasilnya. Semuanya kering, tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya.
Mobil ini kilometernya 118.000 dan untuk catatan penggantian oli mesin, oli transmisi otomatis tidak ada catatannya. Untuk olinya sih di dipsticknya masih sesuai pas di takarannya. Kemungkinan diganti normal tapi tidak dicatat atau catatannya hilang ya. Yang seperti ini saya akan jelaskan kepada pemesan baiknya diganti karena tidak ada catatannya. Jadi setelah diganti nanti kita akan catat agar pemesan tahu ganti oli berikutnya itu kapan. Untuk hasil tesnya oli mesinnya di 46,5%. Masih bagus, tapi tidak ada catatan, baiknya diganti. Untuk ganti oli mesin berikut dengan filter itu di 400.000. Untuk jenis gearbox AT konvensional ada dipsticknya, bisa dicek. Ini olinya masih merah. Untuk oli transmisi otomatisnya pas di takarannya juga sama. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. 73,7%, masih bagus oli transmisi otomatisnya juga, tapi tidak ada catatan. Biasanya setiap penggantian oli transmisi itu di setiap 50.000 km. Itu bengkel resmi menyarankan. Jadi ketemu lagi bisa jadi di kilometer 150.000. Tapi karena tidak ada catatan, baiknya diganti juga. Untuk ganti normal oli transmisi 500.000. Jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 850.000. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya sudah di 2,5%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru. Artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Ini yang jarang banget diganti itu minyak rem ya, makanya selalu setiap kita cek pasti ada kadar airnya, jadi baiknya dikuras. Dan untuk aki menggunakan merek GS 55 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. CCA nya dia 500 karena ampernya besar. Place white, good, masih bagus ya. Aki juga sama dengan ban pemakaiannya 4-5 tahun, meskipun tidak ada historinya, tapi jika kita lihat fisiknya masih baru sepertinya. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih original, apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih original, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga masih baik. Power window-nya, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh. Power window-nya juga aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya bagus. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya bagus dan power window-nya aktif. Untuk electric mirror, tombolnya agak error. Bisa-bisa harus ditekan yang keras banget ya. Nah ini, nekannya itu harus benar-benar keras banget. Jika ditekannya sedikit itu tidak fungsi. Ini bisa diservis, artinya kan tombolnya masih fungsi dan motor electric mirror yang masih fungsi. Tapi agak error aja. Bisa diservis, saya pernah 100.000. Dibuka tombolnya, dibersihkan. Bagian kiri juga semuanya masih fungsi, tapi nekannya harus keras banget. Nah itu ya fungsi kanan kiri. Jadi tidak perlu ganti karena masih baik motor electric mirrornya. Tinggal servis saja tombolnya. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini sudah di retrim permanen. Bagian penumpang depan ini kondisinya bagus, tidak ada yang cacat. Dan bagian driver ada yang cacat itu di bagian ini. Satu baris ini saja. Dan ini bisa diganti per baris saja, tidak semua jok. Hanya bagian ini saja diganti
dengan bahan-bahan yang mirip warnanya. Sepertinya MB-Tech ini. Satu baris 200.000 jika mau diganti. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon baris kedua ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu kabin juga aktif, sudah diganti lampunya LED. Ventilasi AC baris kedua ini ada yang cacat di bagian kiri, vertikalnya, arah semburannya. Bagian kanan kan dia masih bagus, seperti ini yang masih bagus. Harganya 150.000. Banyak di marketplace. Hand grip model fix, dapat sampai baris ketiga, semuanya utuh. Kemudian jok baris kedua ini sama di retrim, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian ini juga ada 2 buah cup holder, masih baik kondisinya. Dan untuk trim belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga ini juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Trim belakang kanan sama, kondisinya utuh. Plafon baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu kabin juga aktif, sudah diganti lampunya LED. Ventilasi AC bagian baris ketiga ini semuanya utuh. Kanan juga utuh. Besi-besi di jok tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Ini. Nah, ini besi-besi di jok, besi-besi di atas dashboard tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Marker pabrikan juga masih pada ada. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 4.200.000. Saat ini pajaknya bulan 8 2023. Hidup tapi mepet bulan depan ya. Plat 2024. Kemudian untuk kelengkapan, faktur masih disimpan. Mobil ini tangan ke-2. Surat-surat ini juga sudah kita cek keasliannya. Nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Kontak sudah menunjukkan ACC on. Soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya. Engine pas, no fault. Kemudian ABS, airbag juga semuanya pas, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 118.000. Dan ini kondisi setirnya masih original, belum di retrim. Kulitnya ini masih ori, kencang. Pedal rem dan gas ini juga tidak ada yang habis total. Karetnya masih original. Dan mobil ini ada buku servisnya, tapi tidak servis rekord. Hanya pernah masuk ke bengkel resmi di tahun 2015. Dan jarang sekali ada untuk Kijang Innova 2009 yang servis rekord. Itu jarang ada. Jadi untuk mengecek odometer original atau tidak, itu pertama harus ada buku servisnya, track servisnya, histori servisnya dari tahun ke tahun ada sampai 2023. Baru bisa dikatakan mobil itu servis rekord. Dan jika ada buku servisnya seperti ini, kemudian tidak ada servis rekornya, historinya tidak ada, itu tidak bisa dikatakan mobil ini servis rekord. Jadi urutannya untuk mengecek odometer itu seperti itu. Dan untuk pengalaman saya mengecek Innova yang kilometernya tinggi-tinggi 250.000, 300.000, itu pertama kali biasanya setirnya kendor. Kemudian sudah di retrim. Kemudian pedal rem dan gas sudah kelihatan besinya. Itu ciri-ciri yang kilometernya tinggi. Dan yang seperti itu kan kita hindari. Artinya mobil ini kan tahun 2009, kilometer 118.000. Jika kita melihat dari setir yang masih original, belum di retrim, masih kencang, pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total, tidak kelihatan besinya. Saya rasa mobil ini bukan mobil yang kilometer tinggi. 118.000 masuk akal. Ini menurut saya. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya kan biasanya ngegantung di sini ya, dan ini tidak ada. Sudah kita tes masing-masing olinya, masih bagus, hanya tidak ada catatan. Tapi saya sarankan untuk diganti karena agar pemesan tahu ke depannya ganti olinya masing-masing kapan.
Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, ABS, airbag, tekanan oli, aki, semuanya hidup ketika mesin belum nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus. Ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya pas semua, no fault. Jadi jelas ya, mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya juga aktif, airnya masih hidup. Ngipasnya juga masih detail, karet wipernya masih bagus. Kemudian wiper belakang aktif, airnya juga hidup, ngipasnya juga masih detail. Wiper belakang juga karetnya masih bagus. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Dashboard juga tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci juga masih pada bagus. Laci bawah ini juga masih pada bagus. Kemudian jam digital juga di dashboard ini masih bagus. Ventilasi AC bagian tengah ini masih bagus. Dan ini noda, ini biasanya bekas minyak wangi ya. Paling nutupnya pakai minyak wangi lagi, karena bekas minyak wangi itu keras, tidak bisa hilang. Pecah tidak ada, hanya noda. Head unit sudah diganti monitor aftermarket, masih aktif. Suaranya masih ada, tapi layarnya sudah seperti ini. Jika mau diganti yang seperti ini, yang biasa tidak Android, itu di 850.000 berikut dengan kamera mundur. Tapi jika mau diganti yang Android, itu di 1,3 berikut dengan kamera mundur. Kita juga bisa upgrade infotainment system seperti ini ya, karena di rumah saya ada tim detailing interior. Kemudian upgrade power, subwoofer, upgrade audio ya. Di rumah juga saya ada tim, jadi bisa bantu. Lampu hazard aktif. Ini untuk rear defogger. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 30,0 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Kecepatan 1 dapat di 1,6, bagus. AC itu sampai 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC masih dingin. Jika tidak dingin, AC-nya tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Banyak yang mobilnya AC-nya bermasalah, saya review, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Saat ini sudah dapat di 25,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas ya, mobil ini AC depannya dingin. Nanti AC belakangnya juga saya akan perlihatkan. Asbak masih baik, ada soket lighter 12 volt, masih bagus. Ini untuk sensor parkir, soket lighter, semuanya masih pada baik. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girati 4 speed konvensional, sudah ada shiflock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal, masih bagus. Perpindahan otomatisnya juga masih baik. Parking brake masih pendek. Artinya jika sudah tinggi ke belakang, itu biasanya kampas rem belakangnya habis. Dan ini masih pendek, masih bagus. Laci-laci ini juga masih pada bagus. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Hand grip fungsinya, keadaannya masih pada bagus. Sun visor bagian depan ini juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Lampu-lampu kabin ini juga semuanya aktif, sudah diganti LED lampunya, masih pada bagus. Sun visor bagian driver ini juga keadaannya masih bagus. Saya akan posisikan di kecepatan 1, dapat di 2,3, bagus. Suhunya sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas ya, mobil ini AC belakangnya juga dingin.
Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Solihin dari Tangerang. Untuk kaki-kaki mobil ini juga tidak ada perbaikan, masih senyap, suspensi juga masih normal. Jadi untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Apalagi Toyota Kijang Innova rata-rata kilometernya tinggi-tinggi. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Tidak ada PR fatal. Untuk PR di mobil bekas itu pastinya ada. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Pembelian mobil ini di angka 134 juta. Berikut dengan rapi-rapi, kemudian jasa kami totalnya di 146 juta lah perkiraan. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Kijang Innova tipe V 2.0 varian bensin 2009. Untuk update harga saat ini, dana aman siapkan di 140 juta sampai 150 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kita semuanya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Misalnya Anda mau cari sendiri unitnya di marketplace Facebook, OLX, bisa. Kemudian unitnya dari kami, pas waktu transaksi pemesan langsung nawar sendiri ke ownernya yang punya mobilnya juga bisa. Jadi kita semuanya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika memang pemesan bisa nawar dapat harga murah atau perbaikan detail di mobil ini, kan banyak yang tidak fatal, bisa dilewat. Misalnya hanya mau beberapa saja yang diperbaiki, yang penting-penting misalnya. Yang seperti itu juga bisa. Atau lagi rezeki, dapat mobilnya PR-nya sedikit. Jelas dana 140 juta pun pastinya akan ada sisa. Karena kami semuanya terbuka, tidak all in, semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda cari mobil apa, Anda pengen pesan mobil apa misalnya, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan WhatsApp terlebih dahulu. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari itu yang sudah waiting list. Silakan tunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya, Anda cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Setiap hari kita share. Yang sudah WhatsApp kami kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami nantinya. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu per satu. Jadi silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.